Selamat datang di channel Kopi Fasta. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, gimana? Masih ingatkah kalian saat kecil dulu pengen jadi mata-mata abis nonton Spy Kid? Ya, balik lagi bareng gue Inga, konten kreator kreatif yang ngerjain konten ini abis balik kantor guys. Di episode kali ini, gue bakal ceritain kisah heroik pemuda tangguh yang berhasil jadi mata-mata karena sebuah tragedi. Film ini berjudul Kingsman: The Secret Service yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi oleh Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, dan masih banyak lagi. Mau tahu kelengkapan ceritanya? Mari kencangkan handsfree, siapkan camilan, rebahan, dan inilah Kingsman: The Secret Service. Kisah diawali dengan 4 tentara yang menawan seorang pria. Salah satu di antaranya mencoba untuk menginterogasi dan mulai menghitung. Namun, saat hitungan akan berakhir, tiba-tiba pria itu melepas pengaman granat yang sudah ia siapkan di balik pakaiannya. Naas, seorang tentara harus tewas saat itu juga, karena ia mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Dan 3 tentara yang tersisa adalah Galahad, Merlin, dan James. Mereka adalah Kingsman. Scene pun berpindah di London, di mana Galahad mencoba untuk memberitahu istri salah satu Kingsman yang mengorbankan nyawanya pada awal film. Ia memberikan rasa belasungkawa dan sebuah medal keberanian padanya. Namun sang istri menolaknya, dan ia akhirnya memberikan medal tersebut pada seorang anak yang ada di dekatnya. Dia adalah Exy. Ia memberitahu Exy kecil untuk menelepon pada angka di belakang medal tersebut jika dalam kesulitan. 17 tahun berlalu, dan scene berpindah di sebuah rumah mewah di Argentina. Terlihat seorang pria yang sedang ditawan oleh lampu taman, dan datang seseorang mengetuk pintu dari luar. Pria itu masuk dan membunuh seluruh lampu taman yang ada di rumah itu. Namun, saat semua dirasa sudah usai, seseorang mengetuk pintu kembali dari luar. Saat pria itu akan membukakan pintu, dan yang terjadi... Seketika pria itu terbelah menjadi 2, dan tampak seorang wanita yang telah berdiri di belakang pria itu. Wanita itu menutup lampu taman yang tergeletak di ruangan, dan pria yang ia belah menjadi 2 menggunakan kain. Saat ia akan membukakan pintu, tampak seorang pria berkulit hitam. Ia adalah Mr. Valentine, atau bisa kita sebut Mr. Val. Scene berpindah di dalam sebuah mobil yang sedang Galahad tumpangi. Ia bermaksud mendatangi sebuah toko jas yang ada di pusat kota. Dan ternyata, toko jas tersebut adalah salah satu markas Kingsman. Tampak Galahad yang berada di sebuah pertemuan dengan para pimpinan Kingsman, termasuk Arthur, pimpinan tertinggi Kingsman saat itu. Saat Galahad akan pergi, ia diingatkan Arthur akan pemilihan kandidat baru Kingsman menggantikan anggota yang tewas pada misi sebelumnya. Scene berpindah saat Exy sudah menjadi pria dewasa. Tampak ibunya yang telah memacari seorang pria, yang diketahui ia seorang polisi, namun pemabuk ya lur. Hal ini lantaran penyesalan ibunya karena ayah Exy yang meninggal saat menyelesaikan misinya dulu. Ia takut tak ada lagi yang menjaganya. Malam itu Exy keluar menemui teman-temannya di bar kota. Namun ada sedikit pertikaian yang membuat marah sebuah geng yang ternyata mereka adalah anak buah dari pacar ibu Exy bernama Dan. Karena tidak ingin membuat masalah, akhirnya Exy pergi. Namun tanpa sadar, Exy diam-diam telah mencuri kunci mobil geng tersebut guys. Dan ia pun mencoba mengendari mobil tersebut dengan ugal-ugalan. Namun siapa sangka, dari kejauhan polisi melihat perilaku ugal-ugalan Exy dan berusaha menangkapnya. Malam itu Exy dan temannya melaju menjauhi menghindari kejaran polisi. Namun saat melewati gang sempit, seekor kucing berdiri tepat di tengah jalan, yang membuat Exy untuk menghindarinya.
Naas, mobil yang dikendarai Exi menabrak tiang listrik. Di lain tempat, Exi sudah berada di kantor polisi dan akan diinterogasi oleh salah satu polisi. Namun, saat itu Exi meminta untuk menelepon seseorang. Nomor yang Exi telepon adalah nomor yang tertera pada kalung yang ia kenakan sedari kecil. Oxford bukannya Bruges. Akhirnya, tanpa sebab, Exi dibebaskan. Kala itu, ia berjalan keluar dari kantor polisi, dan ia bertemu Galahad. Setelah itu, Galahad membawa Exi ke bar yang biasa Exi kunjungi. Mereka berbincang mengenai rasa terima kasihnya terhadap ayah Exi di masa lampau. Di sela-sela obrolan, muncul anak buah Dan yang terlihat marah atas kejadian sebelumnya saat mobilnya Exi curi. Dan akhirnya terjadilah sedikit perkelahian antara Galahad dan anggota geng. Galahad berhasil melumpuhkan mereka semua, namun tak seharusnya kejadian tersebut dilihat oleh Exi. Saat Galahad akan membius Exi, ia membatalkannya karena Exi yang menolak untuk dibius dan akan tutup mulut atas kejadian ini. Scene berganti saat Exi pulang ke rumahnya. Terlihat Dan yang sangat marah kepada Exi karena kejadian baru-baru ini dan membuat anggota gengnya babak belur. Namun Exi tetap tutup mulut hingga terdengar suara entah dari mana yang meminta Exi untuk datang di sebuah tempat. Dan akhirnya ia pergi karena tak mau dihajar kembali oleh Dian. Saat keluar, tampak anggota geng Dian yang sudah menunggu di depan. Sontak, hal itu membuat Exi panik. Namun yang mengejutkan, saat itu Exi berhasil kabur dari kejaran para geng. Saat ia sampai di sebuah toko jas, ia bertemu Galahad di dalamnya. Dan ia diajak masuk ke ruang bawah tanah toko jas tersebut, yang ternyata ada sebuah kapsul transportasi. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam kapsul tersebut. Perjalanan melewati beberapa negara dan saat sampai tujuan, Exi dibuat takjub akan markas besar Kingsman yang berisi kendaraan tempur Kingsman. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang mana di dalamnya sudah terisi beberapa orang kandidat Kingsman. Dan mereka saling memperkenalkan diri mulai dari Roxy, Amelia, Charles, Digby, dan Rufus. Malam pun tiba saat semua kandidat akan tertidur, sejumlah air memandangi semua sudut ruangan. Sontak semua orang terbangun dan mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut. Semua orang mencari cara untuk keluar, mulai dari menyedot pipa shower hingga memasukkan ke dalam toilet. Dengan harapan, toilet tersebut tidak tersumbat. Pada saat air sudah mengenangi ruangan secara penuh, Exi menyadari akan cermin dua arah di depannya, dan ia mencoba memecahkannya. Saat kaca tersebut berhasil dipecahkan, semua orang terhempas keluar, dan berdiri Merlin, yang memberikan penilaian kepada masing-masing kandidat, hingga ternyata Amelia terbujur kaku sudah tak bernafas. Scene berganti saat Galahad di sebuah ruang kuliah, dan tampak seorang pria yang pada awal film disekap lampu taman masuk. Saat Galahad akan memulai interogasi, seketika kepala pria tersebut meledak dan membuat dua penjaganya masuk. Namun Galahad berhasil meloloskan diri dengan meledakkan seisi ruangan. Setelah kejadian tersebut, tampak Galahad yang harus terbaring koma di dalam ruang klinik. Merlin yang meminta Exi untuk fokus pada kelulusan tes dan tidak mengkhawatirkannya. Scene berpindah di mana Exi akan memulai tes. Dan semua kandidat diberikan seekor anjing. Namun ia malah memilih anjing ras pug, yang mana anjing tersebut tidak bisa membesar seperti anjing ras bulldog. Waktu terus berlalu, hingga tampak Galahad yang sudah siuman. Dan Exi masih melanjutkan tesnya, mulai dari tes tulis, TPA, TWK, TKP, dan tes menembak. Scene berpindah saat Mr. Val sudah berada di rumah dinas Perdana Menteri Skandinavia. Ia menawan Putri Tilde karena tidak menyetujui kerjasama dengan Mr. Val. Dan saat penjaga akan mengamankan Putri, bawahan Mr. Val bernama Gazil menghentikannya. Berbeda dengan Putri Tilde, Perdana Menterinya justru menyetujuinya. Dan di lain tempat,
Si Perdana Menteri berada di sebuah lab dan diberikan sebuah chip pada batang lehernya. Scene berpindah saat berada di markas Kingsman dan Galahad sedang mencuci mukanya. Tampak Eggsy yang membawa anjing peliharaan yang bernama GB. Dan datang Merlin yang akan memberikan laporan terbaru pada Galahad. Memperlihatkan pria yang Galahad bunuh dengan meledakkan kepalanya. Ternyata terdapat sebuah chip yang memancarkan sinyal. Dan sinyal tersebut mengarah pada kediaman Mr. Fall. Galahad dan Merlin yang tidak mengenal sosok Mr. Fall akhirnya diberitahu Eggsy mengenai pemberitaan yang beredar bahwa ia akan memberikan SIM card gratis kepada seluruh masyarakat. Dan akhirnya timbul kecurigaan Galahad. Ia meminta Merlin untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Mr. Fall. Keesokan harinya, saat kandidat yang tersisa akan melakukan tes terjun payung, mereka diberi misi agar membuka parasut di bawah batas radar musuh. Rufus lebih dulu membuka parasutnya, dan ia gagal. Hingga tersisa Hugo, Digby, Roxy, Eggsy, dan Charles. Eggsy memberikan aba-aba agar mereka membuat lingkaran dan masing-masing orang membuka parasutnya. Namun saat tersisa Roxy, Charles, dan Eggsy, Charles lebih dulu membuka parasutnya, hingga tersisa Eggsy dan Roxy, yang mendarat berpelukan dengan membuka parasut Roxy. Saat sampai, Eggsy memaki-maki Merlin, namun siapa sangka, ternyata di dalam tas Eggsy juga terdapat parasut yang bisa kapan saja digunakan. Scene berpindah saat Galahad akan melakukan pertemuan makan malam dengan Mr. Fall. Ia disuguhi makanan junk food terkenal, dan Galahad mencoba meyakinkan Mr. Fall agar ia percaya kepadanya. Hingga akhirnya, ia pulang dengan selamat. Pada keesokan harinya, Galahad memberikan laporan kepada Arthur mengenai kejadian pada malam sebelumnya saat ia bertemu dengan Mr. Fall, dan laporan tersebut mengarah pada gereja sekte di Kentucky. Di lain tempat, tampak Putri Tilde yang sudah ditawan di dalam sebuah ruangan dengan pintu besi, dan Mr. Fall menanyakan kepada Putri Tilde. Namun, hingga detik ini pun Putri tetap tidak menyetujuinya. Dan pemberitaan pagi itu mengabarkan pemimpin-pemimpin dunia yang hingga kini masih menghilang, termasuk Putri Tilde. Selain itu, TV juga mengabarkan tentang maraknya orang yang mengantri untuk mendapatkan SIM card milik Mr. Fall yang sudah disebar luas di setiap penjuru kota. Scene berpindah pada markas Kingsman yang mana tersisa Roxy, Charles, dan Eggsy yang akan memulai tes terakhirnya, yaitu merayu seorang wanita agar bisa mereka kencani dan menaruh chip pelacak pada tubuhnya. Dan ternyata misi yang mereka ambil mengacu pada wanita yang sama. Pada malamnya, saat mereka bertiga sudah di dalam bar, Charles memulai gombalan hingga membuat kagum wanita tersebut. Namun hal itu dipatahkan oleh Roxy yang datang bergantian mengerayunya. Hingga Eggsy yang datang terakhir. Namun siapa sangka, minuman yang telah mereka minum ternyata sudah diberi obat penenang oleh bawahan wanita tersebut.